Nomor 10, gampang ya ini soalnya. PDB real adalah nilai produksi barang dan jasa pada saat apa? Pada saat harga konstan ya. Karena PDB real ingin mengukur eh, besarnya si pertumbuhan output ya. Dengan membandingkan PDB real dengan PDB nominal, kita bisa lihat ya bagaimana output itu bertambah. Karena kalau kalau PDB real kan pakai harga konstan. Artinya apa? Kalau di PDB nominal, P kali Q, misalnya di 2020, P-nya itu, nah ini saya akan jelaskan intuisi PDB real ya. Misalnya di 2020, harganya itu 5, kuantitinya 10. Sedangkan di 2021, harganya itu, eh, taruhlah, kuantitinya 9, harganya itu 9, ya misalnya. Maka kita bisa lihat bahwa ini secara nominal ya. Jadi ini harga di 2020, ini Q di 2020, ini P di 2021, ini Q di 2021. Maka kalau kita pakai pendekatan nominal, kita akan melihat apa? Oh, PDB nominal 2020 itu sebesar 50 dolar. Sedangkan di 2021 PDB nominalnya 81 dolar. Nah, kita akan melihat dari 50 ke 81 apa? Ada growth, ada pertumbuhan, ya. Padahal pertumbuhannya dipicu karena adanya si kenaikan harga gitu. Nah, kalau pakai pendekatan real, kita bisa bikin 9 ini jadi 5. Pakai harga konstan di harga tahun dasar, misalnya 2020 sebagai tahun dasar. Maka real real GDP-nya adalah 5 kali 9 sama dengan 45. Nah, bisa kita lihat di 2020 nominal sama dengan real karena dia base year yaitu sebesar 50 dolar, sedangkan di 2021 PDB realnya adalah 45 dolar. Nah, di sini kita bisa lihat PDB realnya turun karena ada penurunan output. Nah, sehingga pendekatan PDB real itu penting untuk mengetahui seberapa produktif perekonomian di negara tersebut. Umumnya memang PDB bertumbuh. Nah, tapi dia pure hanya melihat pertumbuhan output. Nah, kalau kalian penasaran ya, oke, mungkin kalian udah ngerti nih bagian dari intuisinya ya. PDB real itu untuk mengukur pertumbuhan output. Jadi itu bisa buat evaluasi satu negara ya. Apakah negara itu udah semakin produktif apa enggak. Sedangkan kalau PDB nominal kan itu ngelihatnya expenditure-nya ya. Itu nanti kalau di pemerintahan ada kaitannya dengan perencanaan ya, perencanaan keuangan gitu kan. Kalau dia hanya pakai indikator PDB real, memang betul PDB real itu mengcapture produktivitas. Tapi nanti dia nggak bisa tahu pengeluaran di negara tersebut berapa secara nominal kan, untuk perencanaan keuangannya gimana. Nah, tapi kalau kalian mau penasaran lagi nih, kalau kalian mau ulik lagi, jadi kan kedua indikator ini sama pentingnya ya, PDB real dan nominal sama penting tergantung relevansi kebutuhan. Kalau kita mau melihat pertumbuhan output, realnya yang kita lihat. Kalau kita mau lihat expenditure-nya itu nominal. Jadi dua-duanya kepake buat buat pemerintah, buat analis, buat ekonom, semua dua-duanya kepake. Nah, tapi kalau kalian penasaran nih, kenapa harga boleh dikonstanin, boleh enggak? Maksudnya, kenapa kalau di real PDB konstan, udah tahu, harganya konstan, udah tahu. Terus kalau di nominal harganya nggak konstan, udah tahu. Nah, intinya yang dimainin kan si harganya nih, bisa konstan, bisa enggak. Nah, kenapa key-nya tetap sesuai tahun tersebut gitu? Jawabannya adalah definisi GDP itu adalah total barang dan jasa. Itulah sebabnya di periode waktu tertentu. Itulah sebabnya mau pakai metode nominal kah, mau pakai metode realnya, apapun itu, key-nya harus sesuai tahun yang berlaku. Sedangkan harga boleh nggak sesuai harga tahun berlaku. Gitu. Jadi itu alasan kenapa kalau GDP itu key harus sesuai tahun tertentu. Tahun tertentu. Sedangkan P boleh dimainin, boleh base year digeser juga nggak apa-apa. Tapi key-nya harus di tahun tertentu. Ya, itu alasan kenapa seperti itu permainannya ya. Jadi yang 10 jawaban yang B, harga konstan, atau kalau misalnya nanti di kunci jawaban atau di opsi jawaban tidak ada harga konstan, itu sama aja seperti harga di tahun dasar atau harga di base year. Oke? Terima kasih.